Oke, Neri. Oke, Pak. Ini saya rekam ya Iya, Pak. untuk arsip kita juga. Bedah jurnal, Pak ya. Ya, bedah jurnal yang dalam proses. Proses. Saya share ya, Neri ya. Iya, Pak. Saya langsung share screen aja lah ya, biar cepet. Oke, Pak. Kalau ini di share ini kira-kira kelihatan semua nggak ya? Sebentar. Oke. Oke, kelihatan kok, Pak. Iya, Kak. Iya. Saya nggak tahu nanti hasil rekamannya gimana nih, lupa saya. Nggak apa-apa, biar aja. Oke, tadi kurang sembayang ya? Besok, Pak. Jadi gini ya, Neri ya. Ini saya lihat kan sebagian besar sudah Neri susun lumayan terstruktur. Iya. Mungkin kita mulai dari abstrak. Tapi abstrak saya pikir belakang lah ya. Kita lihat satu-satu Abstrak. dari pendahuluan. Oke. Ini abstrak kan kemarin saya buat ya. Iya, benar. Pak Didi yang buat. Ya, saya susun kemarin pas sudah Neri finish itu. Tapi ini kayaknya belum maksimal deh. Karena hasilnya nanti harus sesuai dengan Hasil akhir lagi, Pak ya. iya, kita pembahasan perlu nambah. Kita coba Iya. lihat dari introduction dulu deh, Neri. Introduction, oke. Dari yang sudah kita susun ini kan intinya dari literatur review awal yang kita lakukan itu ada kita jelaskan di sini. Nah, penelitian terdahulu mengerucut kedua arah ya. Ini terus dua arah ini fokusnya ke kelompok 1 Dan kelompok 2. ya. Kelompok yang 1 ini bicara mengenai nilai-nilai inovasi dan lain sebagainya ya. Beberapa Iya. penting di situ. Kemudian kelompok yang kedua ini bicara mengenai apa ini? Perancangan model bisnis ya. Perancangan model bisnis berkelanjutan. Ya. Jadi dari situ kita tarik bahwa gap itu kita lihat bahwa penelitian-penelitian yang ada selama ini dari dua kelompok tersebut mengarah kepada bagaimana model bisnis seharusnya dijalankan, model bisnis berkelanjutan ya. Iya. Nah, kemudian kemarin kita susun beberapa masalah penelitian, nah, ya kan? Apakah salah satu menurut saya sih yang cukup dominan untuk kita angkat yang ini kan Eri. Apakah tren bisnis yang berkembang saat ini telah Menuju. menunjukkan atau telah menuju gitu ya? Iya. Ini mungkin kita menuju ke arah, ya kan? Iya, menuju ke arah pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Menuju ke arah pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini mungkin masalah utama yang kita akan fokuskan ya, Neri ya. Iya, Pak. Nanti untuk kalimat tanya yang ada 2 lagi ini kita lihat. Kalau saya pikir sih nggak perlu kalimat ini. Gimana, Neri? Jadi hanya ambil satu Iya. permasalahan saja, Pak ya? Iya. Supaya fokusnya jelas ini kan. Iya, lebih detail.
Ya, nanti kalau memang 2 pertanyaan ini kita ingin tambahkan di pembahasan, bisa juga untuk membuat lebih Menjelaskan lebih rinci gitu, Pak ya. detail di pembahasannya. Oke, saya catat dulu. Oke, itu saya pikir jadi kita sudah punya research gap dari literatur review yang dilakukan. Jadi intinya gap selama ini penelitian lakukan ya berfokus pada bagaimana model bisnis berkelanjutan itu seharusnya dikembangkan dan dijalankan. Tetapi riset yang berfokus kepada apakah tren bisnis yang berkembang saat ini telah menuju ke arah pembangunan bisnis yang berkelanjutan, itu mungkin masih sangat jarang dan Dibahas. ya jarang dibahas ya. Jadi kita tidak melihat penelitian seperti itu. Nah, kita akan coba lakukan pada penelitian kita ini, Mary. Itu yang kemarin kita fikskan ya. Iya. Lanjutnya kita ke teori sekarang, Mary. Dari yang Teori. Mary sebagian besar ini Mary susun dari literatur review yang kita lakukan. Nah, kemarin kita simpulkan ada 2 jalur utama atau 2 jalur teori yang berkembang saat ini di dalam bidang Penelitian. lanjutan ya. Cuma kita masih belum fix ini, Neri. Kita mau beri nama khusus nggak teorinya itu. Sementara kita masih sebut teori 0 dan teori 1 ya. Iya, benar Pak. Teori 0 dan teori 1. Ya, ya, ya. Nah, ini saya baca beberapa hari ini. Jadi saya lihat secara khusus teori 0 ini memang bicara mengenai fokusnya ya. Iya, fokus. Fokusnya ke inisiasi Produk, nilai. ya, ya, value, share ya, Iya. inovasi. Jadi penelitian-penelitian yang berkembang terkait bisnis berkelanjutan di kelompok teori 1 ini bicara bagaimana membangun model ya, inisiasi model, membentuk awal gitu kan ya. Iya, benar Pak. Nah, kalau dari beberapa sintesa penelitian yang Mary susun, ya saya lihat memang bicara di sini mengenai value share ya, mengelola sumber daya, kemudian visi misi ya. Ini nilai-nilai perusahaan ya. Iya. Ya, itu kelompok teori yang pertama banyak mengarahkan penelitian terkait dengan bisnis berkelanjutan tuh ke sana, kemudian keberlanjutan sosial ya. Nah, ini kelompok bisnis yang pertama, kelompok teori yang pertama. Kelompok. Juga ada dukungan teknologi dan inovasi yang di dalamnya juga ada. Nah, saya pikir kita mungkin nggak menambahkan gambar atau ilustrasi ya. Ilustrasi Pak ya. Gambar atau ilustrasi yang bisa menggambarkan teori 0 ini. Mungkin kata-kata kuncinya tadi ya, kata kuncinya kita petakan dalam sebuah bagan atau gambar itu. Oh, gambar Pak ya, disusun ya. Ya, ada ilustrasi lah, sehingga kalau pembaca itu melihat ini kan ada teks yang lumayan panjang. Panjang, iya. Nah, mungkin perlu 1 paragraf juga ya. Kesimpulan dari teori 0 ya Pak ya. Ya, hasil sintesa utamanya itu, ini kita bisa tambahkan 1 paragraf ya. 1 Plus paragraf. 1 paragraf yang menyimpulkan ya, simpulan atau sintesa ya. Ya kan? Teori Iya. 0 teori. Ya. Jadi setelah paragraf itu atau di bawahnya gambar, nanti di bawahnya ilustrasi itu kita bisa tambah 1 paragraf. Dengan kata kuncinya aja, kata kunci dari kata kunci yang utama itu kita
susun satu paragraf. Saya pikir perlu itu ya. Jadi Oke, setiap Pak. pembaca bisa menangkap lebih detail tulisan yang ada di sini, ya kan? Melalui gambar ya, melalui Ya, bagan. gambar plus paragraf di bawahnya. Oke. Itu teori nol. Sekarang kita ada lagi nggak tambahan dari sini kira-kira? Kalau pemasukan mengenai ilustrasi model bisnis di negara-negara tertentu bagaimana, Pak? Perbandingan Eh, tapi ini kita ke arah ini Neri, konsep ya, teori. konsep, iya. Jadi bukan bukan model bisnis atau apa ya, lebih ke hasil riset ini saya pikir. Yang saya maksud adalah hasil riset ini, Neri. Hmm, Hasil riset dari maksudnya hasil studi literatur kita. Ini kan ada 1, 2, 3 paragraf, 4, 5, 6, 7 paragraf ini kan cukup detail ya kita menjabarkan riset-riset terkait dengan sustainable business ya. Kita masukkan dalam kelompok teori 1 dengan kata kuncinya inisiasi model dengan fokus produk, value, nilai-nilai perusahaan, inovasi di dalamnya, ya kan? iya, Nah, Pak. itu kita buat dalam satu ilustrasi maksud saya gitu. Jadi gambarnya nanti ada kata kunci yang ada di dalamnya. Hmm, Mungkin di tengah gambar itu ada kata sustainable business, ya kan? Terus di sekitarnya ada komponen-komponen dengan kata kunci utamanya tadi, Ner. yang produk, Ya, ya, value, ya, innovation, oke, Pak. ya. Tidak harus terlalu detail ya. Mungkin kata kunci utama aja yang kita bisa Yang masukkan. secara umum mudah dipahami begitu, Pak ya. Ya, itu. Terus di bawahnya ilustrasi itu kita tambah satu paragraf gitu. Untuk menggambarkan secara umum ilustrasi tersebut. Oke, Pak. Gitu ya. Nah, teori 1 ini juga sama ya saya pikir, Mary. Jadi di sini setelah teori 0 itu bicara inisiasi model bisnis ya dan pentingnya nilai-nilai kemudian inovasi untuk mendukung model bisnis ini. Kalau kita lihat teori 1 ini ya, tadi kan teori 0 ya. Iya, Pak. Nah, Teori nol. teori 1 ini kalau kita lihat dari literatur yang kita susun kemarin ya, itu fokusnya di beberapa kata kunci itu kalau saya lihat ya ini Mary, mulai ke pengembangan dan tata kelola. Iya, Pak. Juga Proses. ada ya ini kan pengukuran kinerja nih Mary. Kinerja saya lihat kata kuncinya terkait ini model bisnisnya ya. Iya. Kemudian di sini ada pengembangan ya kan. Mm-mm. Data teknologi masih ada mendukung. Jadi mulai dari inisiasi sampai pengembangan ini saya lihat memang data teknologi selalu ada ya. Iya. Tapi yang paling inti adalah di teori 1 ini kalau kita lihat kata kuncinya ada bicara pengembangan sudah. Jadi bukan inisiasi lagi. Ini adalah riset-riset sustainable business yang saya lihat ke arah bagaimana bisnis itu dikembangkan selanjutnya termasuk pengukuran kinerjanya ya. Kinerjanya. Ini pengembangan misalnya beberapa riset yang dilakukan menjelaskan strategi pengembangan yang ada. Yang saya lihat di beberapa paragraf ini juga ada menjelaskan konsep pengembangan bisnis yang berkelanjutan ya ini ya. Dan kinerjanya juga diteliti konsep-konsep penilaian kinerja berkelanjutan dalam manajemen bisnis ini Mary susun kemarin Iya. dari riset-riset yang berkembang, khususnya ini riset-riset terbaru ya mengenai ini. Iya, Nah, iya. intinya saya lihat teori 1 ini memang ke arah yang lebih melanjutkan dari teori 0 tadi. Teori nol. Ya, jadi kita harusnya sampai di sini sudah pada jalur yang jelas ya saya pikir ya. Literatur review yang kita lakukan cukup detail dan masih terarah, saya bilang masih sangat terarah nih Neri. Luar biasa Neri ini ya.
tim yang sangat luar biasa. Jadi setelah sustainable business di teori nol itu dikembangkan konsep-konsep bagaimana menginisiasi model, merancang model, memulai model bisnis, bagaimana posisi value di dalam organisasi bisnis yang berkelanjutan, dan juga beberapa riset utama tadi. Maka di teori satu ini mulai ke konsep penelitian-penelitian yang terkait dengan pengembangan dan tata kelolanya. Ya, jadi secara umum kita sudah mencakup dua teori utama nih dalam sustainable business, Neri. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sustainable ini kita sudah. Nah, ini nanti sama di teori satu ini, Neri, kita akan susun ini. Ilustrasi, Pak ya, Ya, gambar, sama. kemudian Ya, penambahan satu paragraf untuk plus menjelaskannya ya. ya plus paragraf di bawah Paragraf. gambar. Nah, ini perlu supaya pembaca Lebih memahami. ya bisa menangkap esensi dasar langsung yang kita ingin sampaikan dari teori ini. Nah, saya pikir itu. Kemudian kita mulai mengarah ke membangun kerangka pikir kita untuk menjadi solusi bagi masalah riset kita tadi, yang dimana pertanyaannya adalah apakah tren bisnis saat ini sudah mengarah ke bisnis yang Bisnis. berkelanjutan. Nah, itu kan masalah utama kita. Maka kita akan melihat bahwa dari sini kemarin ada kita susun, ya ini sudah Neri susun juga kemarin, beberapa riset untuk mendukung pengembangan. Mungkin ini paragraf baru ini ya, karena ini di sini kita menyusun rencananya. Iya, Pak. Nah, berdasarkan interpretasi kajian literatur, pengembangan tren bisnis masa depan mampu mengarah kepada keberlanjutan yang dibentuk melalui susunan model bisnis, ya, nilai produk ini dan ini dan ini, sejauh mana perusahaan mampu bertahan bisnis saat ini. Oke. Memang di sini kita berusaha mulai mengarahkan, tapi saya pikir perlu ini ya, perlu. Tapi ini masih kerangka ya, memang kerangka Iya, berpikir Pak. belum lagi langsung ke metode saya pikir ya. Nah, ini bagan ini kata kunci ini dari mana ya nih? Kata kuncinya sesuai dengan ini, Pak. Oh, ini tren bisnis saat ini. Iya, benar. Tren bisnis saat ini yang berisi tentang model bisnis, kemudian innovation, produk, value, teknologi, sistem manajemen. Eh, Mungkin dua kotak ini kalau kita susun berdampingan lebih cocok ya nih, karena kan kita ingin membandingkan sebenarnya. Um, satu jalur, Pak, maksudnya ya. Ya, ini teori kan ya. Iya, benar. Ini saya tambahkan teori, bisnis sustainable teori, ya kan? Ini sudah sesuai dengan tadi triple bottom line, ya, dan Iya. teknologi. Oke. Nah, ini mungkin di samping kanan, misalnya gambar ini ya, Neri. Kiri kanan, Pak ya, Ya, berarti. dengan yang ini kiri kanan. Oke. Kiri kanan. Nah, kemudian di sini kemarin ada saya ralat apa ya di sini ya? Langsung ke masalah kita kan berarti, Neri ya? Berarti langsung dari tren bisnis yang menuju ke arah bisnis berkelanjutan, Pak ya? Iya. Jadi pertanyaan langsung di sini, apakah, waduh ini gimana caranya nih? Diedit aja, Pak, di format. Apakah, nah, apakah bisnis saat ini, tren bisnisnya Ya, tren bisnis saat ini sudah mengarah ke bisnis berkelanjutan. model bisnis. Berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi ini. Nah, ini gimana saya menurunkannya nih? Oh, gini ya, model Iya. bisnis berkelanjutan. Ya kan? Iya, benar, Pak. Jadi di bawah ini kita langsung ini aja. Karena ini kan pertanyaan yang salah satu yang tadi itu yang kita rencana Iya. mau hapus ya. Langsung ke masalah utama kita aja ini saya pikir.
Gini ya, Neri ya. Ya, oke, Pak. Nanti ini kita arahkan ke kanan kiri, kemudian ada panahnya menghubungin, kemudian panah Ke ke bawah. bawah. Itu aja, Neri. Ya. Oke. Jadi dari situ kita sudah punya bayangan bahwa kita akan membandingkan nih, ya kan? Konsep yang berkembang dari literatur review kita dan gap yang ada tadi, bahwa teori sustainable business itu ada dua teori besar, teori nol dan teori satu tadi. Ya, kemudian kita akan bandingkan dengan data yang sudah kita kumpulkan dari bisnis website ya, bisnis website yang online Online. yang menggambarkan tren bisnis yang terjadi saat ini. Nah, jadi kita menganggap bahwa tren bisnis yang terjadi saat ini beberapa tahun terakhir ya itu digambarkan ke dalam artikel bisnis online yang kita dapatkan Mary. Jadi artikel bisnis online, artikel online dari mengenai bisnis gitu ya. Iya. Artikel online mengenai Artikel online. bisnis ya yang kita dapatkan itu kita anggap merepresentasikan tren bisnis yang terjadi Saat ini. beberapa tahun terakhir. Iya. Nah, kita akan bandingkan data tersebut dengan teori pendukung kita. Nah, kerangka konseptual ini saya pikir sudah ke sana ya. Iya, Pak. Oke, sip. Nah, sini Neri sudah mendetailkan rencana kita untuk menggunakan machine learning di khususnya di topik modeling ya. Ini Neri sudah tambahkan kemarin banyak sekali teori pendukungnya detail sekali. Nah, sebagian besar saya juga belum pernah baca artikelnya Neri. Ini ya. Nanti kita akan lihat lebih teknis artikel-artikel ini ya. Oke, Pak. Neri sudah tambahkan referensi yang sangat terstruktur mulai dari mengenai LDA yang sangat dasar sampai perkembangannya ya. Oke. Oke, di sini cukup detail saya pikir sudah untuk metode ini. Intinya adalah kita akan menggunakan, nah di sini sumber berita online dan beberapa referensi yang sudah menjelaskan bahwa sumber berita online itu bisa merepresentasikan kondisi lapangan gitu ya. Iya, Pak. Beberapa referensi yang ada. Oke. Kemudian dari situ sudah jelas. Nah, ini kita bicara sampelnya. Kita ini ada saya tambahkan kemarin ya, ini ya. Oh iya, Ini saya buat lebih detail aja biar lebih jelas. pembaca biasanya riset yang kuat itu sampelnya juga harus jelas ya, mekanismenya seperti apa, pengumpulan sumbernya dari mana. Jadi kita sebutkan ini adalah semua alamat website yang kita gunakan untuk pengumpulan data kita kemarin dan sebenarnya terkumpul lebih dari ini sekitar 2000-an artikel ya Neri. Tetapi Ya, setelah kita filter. lakukan penyaringan dan pembersihan data kemarin yang fix adalah sekitar ini 1.800-an artikel ya. Oke, saya pikir metode sudah cukup jelas. Ada tambahan nggak Neri? Sepertinya tidak ada, Pak. Belum ya? Ya. Oke. Apa lagi ya? Oke, kalau gitu cukuplah di metode, kita lanjut saja. Masuk ke pembahasan dari gambaran kita tadi, kita akan membandingkan. Nah, ini pembahasan sekilas kemarin yang disusun. Ada penjelasan nggak dari di sini? Gimana kemarin rencananya? Kemarin hasilnya tidak searah, Pak. Dari hasil topik modeling kita ya. Iya, Mungkin benar, Pak. mungkin fokus ke gambar ini ya, nih, tabel ini ya. Iya. Baik-baik. Atau perlu gambar, Pak, ilustrasi juga. Gambar. Ya, sebenarnya sih saya pikir tabel ini ya kita perlu jelaskan lebih detail menggunakan gambar juga ya Neri ya.
Berarti Nah, disertakan gambar, Pak ya? tadi saya lihat sekilas, Mary, lebih detail dari tabel ini ya. Kita kan dari literatur review kita dan teori-teori yang berkembang ya, kita tabelkan. Oh iya, tadi saya pikir ini nih, perlu ada penjelasan mengenai tabel pembanding kita dari ini, dari riset, artikel riset tadi nih. Artikel 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 riset. riset kita itu saya perlu tambahkan di sini mungkin ya. Harus di awal sepertinya, Neri ya. Jadi Penjelasan seperti apa, Pak, bagusnya? kan kita ingin membandingkan ya, tabel dan penjelasan mengenai ini, Neri, hasil topik modeling Topik modeling. dari artikel rujukan. Nah, yang ada di bab 2 itu kita akan tabulasi lebih teknis ya untuk menjadi referensi, Neri, pembanding tadi. Nah, riset-riset yang ada di bab 2 dan juga dari pendahuluan, kita akan tabulasi atau ilustrasi ataupun paragraf nantinya ya, tabel dan penjelasan topik modeling dari artikel rujukan. Nah, ini penting ya untuk pembanding kita nanti akan lebih jelas, ya kan? Karena ini kan tabel hasil data ya. Hasil data, iya benar, Pak. Nah, kita perlu tabel pembandingnya yaitu dari artikel rujukan kita. Ya kan? Kita belum ada Iya. keluarkan ya. Berarti misalnya, Pak, Kemarin kan sudah kita olah, sudah ada saya di folder itu kan ya. iya, Tapi benar. kita belum munculkan di sini. Betul nggak? Benar, Pak. Mungkin dibuat tabel sejenis gini nih, mirip-mirip begini ya. Dengan berita artikel dari mana, kemudian keterangan dan hasilnya begitu, Pak ya. Mirip seperti ini saya pikir. Nanti tabelnya mirip seperti ini aja. Oh, oke. Nah, ini keyword, ini kan harusnya topik ya. Iya, Oh ini topik. topik. Oh iya ya, ini keyword betul-betul. Nanti tabelnya sama, tapi sumbernya adalah dari artikel referensi kita. Artikel rujukan. Ya, ada berapa 50 lebih artikel kemarin ya. Iya, benar, Pak. Nah, itu yang menjadi kuncinya. Berarti Kalau nanti gimana? penulis, nama penulis, kemudian judul penelitiannya, hasil penelitian, begitu, Pak? Enggak usah. Langsung topik modelingnya aja nih. Oh, langsung hasil akhirnya gitu, Pak ya? Ya, Hasil akhir. topiknya nanti kan jadi 2 topik ya. Iya. Topik utama, topik 1, topik 2. Terus di sini adalah kata kuncinya punya mereka. Nah, mungkin di sini adalah kita ganti dengan nama penelitiannya nih. Nama penelitian, Pak ya? Nama peneliti dan tahun referensi yang kita otomatis pakai Mendeley aja nanti. Oh, oke. Ya, tabelnya ditaruh di atas sini aja, posisi di sini aja. Sebelum pembahasan hasil penelitian ya? Ya, ini kan untuk hasil data nih kan, ini sudah Iya, data kan. benar Pak. Nah, nanti sebelum ini kita jelaskan dulu mengenai referensi kita. Ya kan? Iya. Itu yang perlu ditambahkan, saya tambahkan komen ini. Dari data artikel rujukan. Ya. Ya, 1-2 paragraf lah ya. Iya, Pak. 1-2 paragraf. Yang penting cukup detail menjelaskan. Nah, kemudian kita langsung ke sini tadi saya bilang. Nah, jadi dari saya lihat ya, kalau saya lihat dari perbandingan, 2 topik utama ini memang berbeda dengan referensi kita ya. Jauh berbeda, Pak. Ya, jadi ada beberapa kata kunci yang sama dengan referensi kita ya, develop, produk ya. Udah.
manage, ada people. Nah, people ini saya ini kan dengan sosial, Neri. Sosial. Kita Oh iya, Pak. kita apa namanya? Kita samakan dengan istilah sosial. Jadi masih oke lah, masih bisa. Tetapi posisinya memang dari hasil riset kita, data kita ya dari artikel 1.800-an artikel itu memang posisinya tidak menjadi kecuali dia ada di topik yang ketiga. Topik ketiga. Ya, persentasenya sekitar 26%. Itu menjadikan people ini mulai mengarah ke sana. Ya. Kita akan bagus juga kalau bisa menunjukkan di dalam pembahasan 26%-nya artikel yang mana saja, Neri. Datanya kan ada ya. Iya, benar, Pak. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa eh, website atau website berita online terkait dengan bisnis yang mulai menggambarkan kondisi tren bisnis yang ada itu mulai mengarah ke people misalnya ya sebagai kata kunci utama ini, itu kita bisa tahu tuh yang artikel yang mana, itu bisa lebih mendetailkan pembahasan kita nih. Tetapi memang kalau dari hipotesis apa namanya masalah utama kita tadi ya, masalah utama kita, oh iya di kerangka konseptual ini kita harus membuat satu proposisi ya nih ya. Proposisi, Pak ya. Ya, dugaan awal sebagai ini ya. Di sini kita harus tutup dengan proposisi nih. Ya kan? Hipotesis gitu, oke. Ya, hipotesisnya kita buat di sini. Ya kan? Hipotesisnya ini akan kita uji dari data kita. Ini harus ada. Langsung satu kalimat gitu atau bentuk paragraf lagi, Pak, bagusnya? Boleh, Pak. Kan tadi di akhir gambar ini kan kita perlu tambah ilustrasi ya. Iya, di yang teori. Oh, bukan, ini konseptual, Mary. Ini boleh langsung satu kalimat atau satu paragraf juga enggak masalah supaya lebih detail ya. Lebih detail ya, oke. Satu kalimat. Nah, nanti dari proposisi inilah kita akan jawab di sini kan. Dari data ini Bigram memperkuat nantinya Bigramnya akan memperkuat, tetapi yang paling inti adalah ini. Nah, dari dua topik yang utama ini maka kita bisa sampaikan bahwa dominan ya mayoritas tren bisnis yang berkembang memang belum maksimal mengarah ke konsep bisnis berkelanjutan ya. Mereka masih berfokus kepada market ya kan, Ya, pertumbuhan ya, kemudian kebutuhan konsumen, tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen semata gitu ya. Walaupun di antara proses yang mereka lakukan itu juga ada menyelipkan beberapa konsep atau kata kunci terkait dengan pengembangan, ya inovasi, nilai, tetapi mereka tidak prioritaskan people. Itu yang paling utama yang kita berhasil tunjukkan bahwa tren bisnis saat ini masih belum maksimal mengarah ke bisnis berkelanjutan. bisnis yang berkelanjutan. Ya kan? Iya, Pak. Kita berhasil tunjukkan itu. Jelas ya, Neria? Jelas, Pak. Kalau untuk bagian implikasi, Pak? Implikasi kita akan fokuskan ke Praktis. ya, ini untuk terkait praktis ya. Saya lihat sekilas sih sudah lumayan detail, Neri. Ya. Ya, cukup sudah terarah ya. Ini paragraf baru gimana supaya nggak terlalu itu. Iya, Pak. Sip ini sudah oke lah, Neri. Implikasinya sudah oke. Limitation-nya apa? Limitation-nya Gimana nih? Ada yang mau sampaikan? tidak, Pak. Oke, ini Neri bicara mengenai generalisir ya. Iya. Masih kita sementara ini memang mengeneralisir, tetapi memang banyak faktor lain ya sini. Oke.
Oke saja sudah secara umum, Neri. Ini apa ini, Neri? SGDP. SGDP itu maksudnya Sustainable. iya, Sustainable Oh, Government Development. oh iya ya. Ini nanti kita detailkan, Neri. Oh, detailkan saja Pak ya. Maksud saya itu kan jelaskan Dijelaskan lebih rinci. Oke Pak. ya dari pembaca biar itu. Lebih memahami ya. Development program ya. Iya Pak. Sustainable. Yang dibuat oleh PBB. Sustainable Sustainable Government. Saya juga Growth ya. lupa. Iya. SGDP. SD. Saya lupa juga. Development program sih belakangnya. Program Pak ya. Development program. Sustainable goal. Apakah itu ya? Lupa. Oke. Iya Pak. Kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kesimpulannya kita belum terlalu ini, Neri. Ini masih perlu didetailkan kayaknya ya. Kesimpulan pasti terkait dengan proposisi kita. Ya kan? Iya, Pak. Jadi di sini harus ada dijelaskan bahwa dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pengujian hipotesis kita, proposisi kita, bahwa bisnis apa yang dijalankan saat ini, tren bisnis yang berjalan saat ini, ya kan? Iya, Pak. Belum Mengarah 100% searah. Kita perlu tambah 100% ya. Mayoritas belum searah dengan bagaimana seharusnya bisnis berkelanjutan dijalankan. Ya kan ini mayoritas memang trennya masih ke arah ini sekitar 70% lebih kan. Iya. Data kita menghasilkan seperti itu. Jadi mayoritas tren bisnis yang berjalan saat ini belum searah dengan bagaimana bisnis berkelanjutan dijalankan. Nah, itu kita belum ada pernyataan spesifik itu di sini kan. Oh, oke, Pak. Saya tambahkan. Fontnya sana. Ya. Masih ada banyak kerjaan ini. Iya, Pak. Banyak revisi. Ini ya. Sinkronkan nih saya catat sini. Sinkronkan pengujian hipotesis ya biar ingat aja. Sinkronkan pengujian hipotesis. Nanti saya kirimkan lagi file ini. Oke, Pak. Karena ada beberapa update tadi. Iya, ada beberapa update terbaru. Jadi tabel ini kita perlu detailkan lagi sedikit pembahasannya tadi ya. Nah, ini topik ketiga sudah mengarah kepada fokus pada people atau kalau kita samakan dengan sosial gitu ya. Iya, Pak. Istilahnya apa ya? Penyamaannya, persamaannya atau apa itu? Merepresentasikan komponen sosial tadi di dalam teori-teori kita kan cukup kuat bicara Cukup kuat tentang people. Kata kunci ya dari arti kerujukan itu kan kata sosialnya cukup kuat. Namun baru sekitar 26% dari sampel data kita. Ya kan? Iya, Pak. Jadi sudah ada indikasi tren bisnis mengarah ke sustainable business tapi belum maksimal. Kalau yang lain ini tidak menjadi prioritas ya. Iya. Orang berfokus pada efisiensi waktu, ya kan? Padahal di dalam teori-teori mengenai sustainable business malah
waktu ini bukan menjadi salah satu yang paling utama. Orang sekarang mau cepat, semuanya mau cepat. Mau Efisien, cepat. Pak. Nah, itu. Padahal itu tidak menjamin bisnis berkelanjut. Bukan apa maksudnya itu tidak menjadi indikator bahwa bisnis berkelanjutan itu harus dijalankan seperti apa. Jadi makanya orang sekarang buru-buru semua. Iya, kerja cepat, semua cepat, Pak. Ya, semuanya mau cepat untuk memenuhi eh, customer need. Nah, ini kan apa yang konsumen mau pokoknya kejar. Nah, itu yang terbukti dari data kita ya, mengarah ke sana trennya. Pokoknya kebutuhan pasar, ya, pertumbuhan. Padahal pertumbuhan ini tidak menjamin bisnis yang berkelanjutan bisa diwujudkan ternyata. Ya, pertumbuhan ini menyebabkan banyak ketidakseimbangan, ya ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi apa? Yang tumbuh semakin tumbuh, ya kan? Yang tumbuh semakin tumbuh, Tumbuh semakin tumbuh. semakin tinggi. Ya. Yang tidak mampu tumbuh, tidak ada dukungan. Ya, Ada kesenjangan, Pak. ya. Jangan. Yang tidak mampu tumbuh tidak ada bantuan. Karena konsepnya sustainable business tadi kan apa? Value ternyata yang lebih penting ya kan? Bagaimana Iya. kalau bicara value itu eh, tadi saya ada share link video. Itu kayaknya angkatan kalian saya nggak share ya mengenai coba Neri lihat nanti di itu Di Facebook, Pak. di YouTube Oh, di YouTube. antara bosnya Tokopedia dengan Deddy Corbuzier baru. Hmm. Dia bicara value, dia selalu bicara value ya. Sulit bergerak. Ya, ini saya catat ya biar Neri nanti baca lah. Oke, Pak. Saya pikir itu ya Neri ya. Setelah ini nanti kita revisi berikutnya ini saya pikir sudah bisa maksimal. Sudah bisa Bisa, di-submit, Pak, ya? ya kita bisa mulai. Kayaknya harus terjemahkan ya. Iya, terjemahkan. Kita mesti target publikasi internasional lah. Ini kan eh, penelitian seperti ini masih sangat jarang dilakukan. Jadi sayang kalau kita ini adalah satu legacy katanya, peninggalan besar untuk para pembaca ke depannya. Iyalah. Ada lagi tambahan nggak, Neri? Tidak ada, Pak. Saat ini itu aja. Cukup ya. Iya, cukup. Ya nanti kita lihat progresnya ke depannya seperti apa. Oke. Ini saya stop dulu. Stop rekamnya dulu, Neri. Mana rekaman kita? Stop recording.